Di dalam anime Kimetsu no Yaiba, seseorang yang mempunyai kemampuan atau keinginan untuk membunuh iblis akan bergabung dengan pasukan pemburu iblis. Struktur organisasi ini dibentuk untuk membantu mereka supaya bisa bekerja seefektif dan seefisien mungkin. Di organisasi itu memiliki seorang pemimpin bernama Kagaya Ubuyashiki. Posisi tertinggi di bawah Ubuyashiki adalah Hashira. Mereka adalah sekelompok petarung elit yang ada di dalam organisasi itu. Lalu di bawah Hashira ada yang namanya Suguko. Secara garis besar, Suguko adalah calon pengganti Hashira. Kedudukan mereka juga lebih tinggi dibanding pemburu iblis biasa. Lalu siapakah orang-orang yang disebut sebagai Suguko ini? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Setiap Hashira punya area atau wilayah masing-masing untuk dilindungi. Demi melakukan sebuah pekerjaan mereka agar lebih efektif, mereka punya keuntungan untuk menunjuk seorang pengganti. Pengganti ini disebut sebagai Suguko. Para Suguko akan menerima pelatihan eksklusif dari seorang Hashira. Makanya Suguko biasanya punya gaya pernapasan yang sama seperti Hashira mereka. Seorang Suguko punya dua tanggung jawab utama. Yang pertama, menjadi partner bertarung dengan Hashira mereka. Lagi pula, agar bisa berlatih dengan baik, Hashira dan Suguko mereka harus pergi berlatih dan bertarung bersama. Jadi, dengan memiliki partner berkemampuan tinggi akan mempermudah beban Hashira ketika mereka harus bertarung melawan banyak iblis. Selanjutnya, Suguko harus menjadi Hashira ketika Hashira yang melatih mereka tewas dalam pertempuran atau tidak bisa lagi menjadi Hashira karena berbagai alasan. Karena Hashira adalah tulang punggung kekuatan bagi kelompok para pemburu iblis. Jadi, akan sangat sulit untuk menemukan pengganti mereka ketika salah satunya pergi. Sistem Suguko secara efektif dirancang untuk menghindari kekosongan di kursi Hashira. Perbedaan utama antara Suguko dan Hashira adalah di kekuatan dan tanggung jawab mereka. Seorang Suguko bisa dibilang menjadi orang terdekat dengan Hashira terkait dengan kekuatannya. Namun, saat terlibat pertarungan yang sebenarnya, kekuatan Hashira jauh lebih tinggi dari seorang Suguko. Terkait tanggung jawab, perbedaan utamanya ada di area perlindungan dan misi khusus. Seperti yang disebutkan sebelumnya, setiap Hashira bertanggung jawab mengawasi daerah yang telah ditugaskan kepada masing-masing mereka. Hal ini agar mereka bisa memberikan perlindungan yang lebih optimal untuk semua orang. Bukan hanya itu, seorang Hashira juga harus melakukan misi khusus yang tidak bisa dilakukan oleh anggota lain kelompok pemburu iblis. Sedangkan Suguko tidak punya tanggung jawab seperti itu. Yang harus mereka lakukan adalah membantu Hashira mereka agar bisa memenuhi tugas mereka. Ada dua cara bagi pemburu iblis biasa untuk bisa menjadi Suguko. Yang pertama adalah dengan secara resmi melamar untuk posisi itu kepada Hashira yang tidak punya Suguko. Dalam kasus ini, setiap Hashira bisa memutuskan untuk menerima atau menolak lamaran itu. Yang kedua adalah ditunjuk langsung oleh Hashira itu sendiri. Hashira punya keuntungan untuk menunjuk siapapun di kelompok pemburu iblis untuk menjadi Suguko mereka. Tapi ada sejumlah persyaratan atau contoh ketika Suguko bisa dipromosikan untuk menjadi Hashira. Yang pertama dan paling jelas adalah ketika seorang Hashira meninggal dunia atau tidak lagi bisa memenuhi peran itu. Di kasus seperti ini, Suguko bisa naik secara otomatis untuk mengisi kursi yang kosong itu. Selain itu, persyaratan pertama adalah harus bisa membunuh 50 iblis biasa atau membunuh salah satu iblis tingkat atas seperti iblis anggota 12 Kizuki. Persyaratan kedua adalah mendapatkan pengakuan dari pemimpin kelompok pemburu iblis dan Hashira lainnya. Lagi pula, selain kekuatan, ada hal penting lainnya yang juga menjadi pertimbangan, seperti kepemimpinan dan kerja tim. Dan ketika kedua syarat itu sudah terpenuhi, maka Suguko secara resmi baru bisa mendapatkan titel sebagai Hashira. Di dalam serial anime Kimetsu no Yaiba, hanya ada satu orang yang diketahui menduduki posisi sebagai Suguko dan orang itu adalah Kanao Suyuri. Kanao adalah Suguko dari Hashira serangga Shinobu Kocho. Kanao juga merupakan adik angkat dari Shinobu dan mendiang kakaknya Kanai Kocho mantan Hashira bunga.
Tidak seperti Shinobu yang menggunakan gaya pernapasan serangga, Kanao menggunakan gaya pernapasan bunga biasa seperti Kanae. Kanao mempelajari cara berpedang dari Kanae dan menguasainya bahkan sebelum dia mengikuti ujian terakhir kelompok pemburu iblis. Itulah mengapa kekuatan Kanao jauh lebih tinggi dari petarung lainnya di levelnya sekarang ini. Dan itulah yang menjadi alasan utama mengapa Shinobu memilih menjadikan Kanao sebagai Suguko-nya. Tapi dalam kasus lain, Mitsuri juga seharusnya termasuk sebagai Suguko dari Hashira Api, yaitu Rengoku Kyojuro. Karena dia tidak bisa menggunakan pernapasan api dengan baik, dia lalu mengubah teknik pernapasannya menjadi pernapasan cinta. Pernapasannya itu dia dapat dari hasil pertarungan melawan iblis saat Kyojuro mendapat perintah untuk membunuh Flood Demon. Dia juga bahkan berhasil menjadi seorang Hashira hanya dalam kurun waktu 6 bulan saja. Secara teknis, tidak ada Suguko lain di serial anime atau manga ini selain Kanao. Ada dua alasan utama untuk itu. Yang pertama, fakta kalau menemukan pemburu iblis yang berpotensi menjadi Suguko itu sangatlah sulit. Kedua, sebagian besar Hashira tidak mau menghadapi proses latihan yang keras saat melatih pengganti barunya. Apalagi Hashira adalah sekelompok orang-orang yang nyentrik yang sulit untuk dirayu. Situasi ini juga menunjuk pada fakta kalau kelompok pemburu iblis sepertinya kekurangan personel yang berbakat. Untungnya Tanjiro dan teman-temannya bergabung dengan kelompok itu di saat yang tepat. Kalau bukan karena mereka, umat manusia mungkin akan mengalami nasib lebih buruk saat melawan iblis. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai Suguko, penerus seorang Hashira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.